Selesai. Terima kasih atas semua doa dan dukungannya pada siang hari ini, dan untuk menambah kehangatan kita dan diskusi yang akan kita lakukan bersama pada siang hari ini, kita persilakan terlebih dahulu Ibu Kapri Anjaya selaku Direktur PSSDM, Direktur IC, dan juga member anggota Kelas Kreatif Indonesia. Silakan Bu Kapri Anjaya. Oke, terima kasih Bu Dayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman kalau bisa lihat slide saya, boleh saya dikasih jempol dong? Saya dikasih jempol nih. Oke, sip. Oke, teman-teman, tadi kita sudah dibuka oleh Bu Dayang Suryani. Bu Dayang adalah seorang pendidik dari SMA Negeri 1 Balikpapan yang dimana hari ini mendapat kehormatan untuk menjadi moderator. Saya senang sekali ya Bu Dayang bisa dari Balikpapan untuk memoderatori teman kita, yaitu ada Mbak Vika Tresnawati dari Bandung Independent School dan juga ada Ibu Nisa. Saya senangnya bilangnya Bu Nisa Jafar ya. Ini sangat aktif dari Kelas Kreatif Indonesia dan juga semuanya adalah IC member. Hari ini kita berkumpul di bawah naungan Pusat Studi Sumber Daya Manusia yang bekerja sama dengan IC dan Kelas Kreatif untuk mengadakan acara workshop online. Mudah-mudahan keberadaan kita bisa menambah manfaat untuk kita semua dan tentunya untuk teman-teman baru kita. Oke, sedikit ya supaya tidak lupa bahwa kita ini di bawah naungan PSSDM, yang dimana PSSDM dengan para pendirinya dari ada Pak almarhum Dr. Fahmi Idris, Profesor Dr. Mahmudin Yasin, Profesor Dr. Bejo Suyanto, dan almarhum Profesor Muklis Erludin. Semuanya adalah dulu sama-sama mengambil S3 di UNJ dan juga sekaligus para dosen dan rektor kami, dan kemudian kami mendirikan PSSDM dan kami memiliki misi besar, yaitu kami ingin sekali mengaplikasikan ilmu kami dan juga mengembangkan SDM di Indonesia untuk siap menghadapi globalisasi. Tentunya program kami banyak sekali, yaitu pertama ada lembaga sertifikasi profesi yang dimana kita punya dari marketing, dari humas, dari menjadi trainer, menjadi guru, menjadi kepala sekolah. Kita mengadakan LSPP 1 SDM Rusamania yang dimana kita mendapatkan sertifikat dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi BNSP. Nah, ini jadi teman-teman yang ingin mendapat sertifikasi boleh bergabung kepada kami. Kami juga mengadakan konsultan pengembangan manajemen pendidikan yang dimana kami membangun atau membantu para sekolah-sekolah yang ada di sekitar. Kemudian juga kami membantu tentang UMKM. Jadi kami mengelola UMKM, semoga UMKM bisa menjadi lebih maju, dan tentunya kami juga ada lembaga training dan coaching. Nah, ini kami semua adakan untuk tentunya untuk PSSDM. Di samping itu juga kami juga mengadakan penelitian serta juga penerbitan buku. Nah, buku yang terakhir itu ada kurikulum ngumpet yang dimana juga kita mensponsori IC dan juga buku ini cukup bagus untuk dimiliki oleh kita semua. Nah, tentunya bicara dengan IC, kami juga salah satu pendiri dari IC, yang dimana IC memiliki misi yaitu untuk memastikan akar dari permasalahan pendidikan, yaitu para pendidik untuk selalu terus mau belajar, kalau sudah pintar mau berbagi, lalu bisa menginspirasi dan menuliskan ilmunya sehingga bisa meninggalkan warisannya. Oke, jadi kita 4 pilar yang ada adalah pendidik belajar, pendidik berbagi, pendidik menginspirasi, dan pendidik menulis. Tentunya di setiap pilar ini kami mengadakan aktivitas yang dimana dalam waktu terdekat ini, waduh ini ada saya ya, saya tanggal 31 Agustus nih promosi sendiri ya, maaf ya Bu Dayang, Bu Vicky dan Bu Nisa, Bu Vika dan Bu Nisa, ini saya promosi sendiri, kebetulan promosinya nanti di sekolahnya Bu Vika. Oke, Bu Vika, saya akan ke tempat Bu Vika tanggal 31 Agustus bersama beberapa teman-teman kepala sekolah dan koordinator kurikulum. Sayangnya tempatnya terbatas, jadi kami hanya mengundang 20 orang pertama saja, jadi nggak usah rame-rame ya, yang penting datang untuk bersilaturahmi. Oke, nah teman-teman yang tentunya ingin menjadi
belum menjadi member, kami juga terbuka untuk menjadi anggota dari IC, karena kegiatan ini kalau nggak pakai anggota ini berbayar, tapi kalau ini menjadi anggota ini tidak berbayar. Tapi tentunya kalau teman-teman, oh sepertinya ketinggalan nih, bisa melihat sosial media kita sehingga bisa terus terupdate dengan informasi-informasi yang ada. Nah, teman-teman yang ingin mendapatkan sertifikat dari acara ini dengan pembicara Ibu Nisa dan Ibu Vika, ini kalau menginginkan sertifikat bisa mengeluarkan koceknya sebesar Rp50.000. Tapi kalau nggak mau, hanya ilmunya saja, ini gratis. Oke, dan teman-teman sebelumnya nanti teman-teman diminta untuk mengisi absensi virtualnya, sehingga kami tahu kehadiran teman-teman dan juga tentunya memberikan feedback untuk acara ini menjadi lebih baik. Mungkin itu saja Mbak Dayang, dan tentunya tidak lupa ya, kita selalu memberikan hadiah untuk teman-teman yang menuliskan testimoni dengan memberikan hashtag PSSDM, hashtag IC, hashtag kelas kreatif, hashtag namanya kelas kick, dan kemudian ada 2 narasumbernya juga di hashtag, yaitu Vika Tresnawati dan hashtag Nuratunisa Zafar. Oke, jadi biar nanti para narasumbernya terkenal nih ya. Jadi, oke, teman-teman silahkan Mbak Dayang. Ya, terima kasih luar biasa Bu Kapri Anjaya yang telah memberikan kita motivasi semangat untuk terus belajar, berbagi, menginspirasi dan menulis. Kita beri jempolnya dong untuk Bu Kapri Anjaya ya. Saya juga akan memberikan jempol melalui stiker ini ya. Ayo teman-teman tolong ditekan-tekan jempolnya atau juga bisa give a big round of applause. Oke, kita tidak akan berpanjang lebar nih Bu Kapri. Saya setuju sekali dengan 4 pilar tadi bahwa sebagai guru yang guru paripurna kita harus terus belajar, berbagi, menginspirasi dan menulis, dan pastinya rekam jejak menulis itu akan menjadi sebuah mahakarya yang luar biasa dan tidak akan pernah terlupakan seumur hidup. Amin ya robbal alamin. Baik, kita akan belajar lagi nih ya tentang bagaimana maximizing class kick for assessment. Tapi sebelumnya saya akan perkenalkan dulu narasumber pertama kita pada siang hari ini. Yang pertama adalah Bu Nuratunisa Zafar. Minta tolong Mbak Eka. Oke, biasa dipanggil Bu Nisa. Nah, Bu Nisa ini sudah bekerja sejak tahun 1995 sampai sekarang. Guru kursus bahasa Inggris, yang pastinya bahasa Inggrisnya ini castis ya Bu Nisa ya. Sudah siap kayaknya Bu Nisa di situ. Dan dari tahun 2015 sampai sekarang juga ya mengajar di TELS, kursus bahasa Inggris pastinya, dan pastinya juga nih Komunitas Kelas Kreatif Indonesia, member of IC. Tanpa berpanjang-panjang lagi, Bu Nisa, the floor is yours. The floor of online, yours. Thank you very much, Ibu Dayang, Ibu Kapri. Terima kasih Aisy atas kesempatannya. Selamat siang Bapak dan Ibu, bagaimana? Di Bandung, saya lagi di Bandung, katanya 27 derajat Celcius berawan, tapi sebenarnya panas banget. Oke. Masuk akhir Agustus sudah selesai. Sebentar lagi September, saya yakin Bapak Ibu di sekolah sudah mulai sibuk dengan memberikan banyak tugas, penilaian harian, kemudian sibuk menilai, sambil sibuk menilai kemudian banyak murid-muridnya, Bu, aku nggak ngerti, Bu, kenapa ya, gitu ya, Bu, ini kenapa, Bu, ini nggak ngerti, Bu, kenapa nilai aku begini, oke, begitu banyak pertanyaan, padahal kita udah capek-capek ya Bu ya, sampai berbuih-buih gitu, berbuih-buih ngajar semua materi dikasihin, diberikan lewat segala macam media. Sebelumnya kita cek dulu, oke. Perkenankan saya men-share screen, and then oke. Seberapa sering sih fenomena ini terjadi di kelas kita? Bapak dan Ibu boleh jawab langsung, kalau misalnya mau open the mic boleh, mau chat di chat boleh, nanti Bu Dayang bisa bantu jawab. Oke. Saya ada kartun nih. Apa sih? Seberapa sering ini terjadi? Oh sering, kata Pak Elan. Oke. Sering ya? Oke. Kenapa sih ini jadi masalah?
ya udah aja, kalau nggak ngerti ya biarin aja gitu. Kenapa Bapak Ibu ini harus menjadi sebuah masalah? Oh, lupa terus siswanya, iya gitu ya, ya ampun gitu. Oke, mungkin kalau salah satunya ini menjadi sebuah hal harus kita perhatikan karena secara jangka pendek dan jangka panjang ada dampaknya ya, baik kepada kita sebagai orang yang berdiri di depan kelas menjelaskan pelajaran, mempunyai tanggung jawab terhadap murid-murid, kemudian juga dampak terhadap murid kita di jangka pendek dan jangka panjangnya juga mungkin ya gitu. I don't know sir, I think I haven't learned about this. Iya gitu ya. Kenapa? Oke. Apakah kita bisa tahu penyebabnya kenapa sih? Apa yang salah ketika murid-murid kita bilang nggak tahu Pak, kan ini kayaknya nggak dipelajarin deh, kayaknya aku lupa deh, aku nggak ngerti deh. Ditanya ngertinya yang mana gitu, masih nggak tahu Pak, nggak tahu Bu, yang nggak ngertinya yang mana gitu ya. So maybe penyebabnya mungkin apa yang kita ajarkan mungkin terlalu tinggi atau terlalu rendah untuk kemampuan murid kita. Satu, bisa. Atau mungkin kalau kita perhatikan, oh ternyata teaching approach kita atau teaching methodology kita yang kita pilih mungkin kurang cocok untuk murid kelas yang ini. Mungkin, oke. Mungkin kitanya lupa untuk mengecek apakah murid kita udah siap atau belum. So probably salah satu solusinya yang harus kita selalu ingat dalam ketika kita mengajar adalah assessment. Oke, ada yang tahukah apa sih assessment itu? Assessment boleh jawab di chat, boleh jawab langsung raise hand. Oh, tes. Oke. Apakah assessment itu tes? Evaluasi? Oke. Penilaian? Boleh. Oke. Jadi tugas saya hari ini adalah bagaimana kita dapat memaksimalkan pelaksanaan assessment pada proses pembelajaran. Bapak Ibu tinggal jawab yes or no. Apakah assessment merupakan proses mendokumentasikan proses belajar di kelas? Yes or no? Oh, oke. Apakah assessment merupakan proses mengumpulkan data, merekam proses pembelajaran, menilai hasil belajar anak-anak? Yes or no? Oke. Apakah assessment itu artinya data-data yang kita punya, kita terjemahkan, kita analisa, kita pakai untuk proses pembelajaran berikutnya? Oke, kalau gitu, ya, sebenarnya saya nggak perlu nerangin ya, Bapak dan Ibu udah jago semua. Jadi proses proses assessment itu ternyata merupakan proses. Jadi tidak hanya merupakan satu tes, merupakan satu evaluasi. Oke, apa yang saya lakukan barusan? Saya nanya, Bapak Ibu kasih jawaban yang panjang, pendek, kemudian saya tinggal minta yes or no. Oke, itu sebenarnya proses saya untuk mengakses sejauh mana sih peserta hari ini udah memahami, mengerjakan, melakukan proses assessment. Jadi, kalau udah pada bisa ya udah, I skip this part, you know already, oke. Dan kita cek apa sih hubungan assessment dengan pembelajaran. Bapak dan Ibu boleh tulis di chat. Apa sih hubungannya antara assessment dengan pembelajaran? Hubungan cinta yang setiakah? Oke, hubungan a triangle. Seberapa jauh assessment terlibat di dalam pembelajaran? Oke, bagian dari pembelajaran. Gunanya assessment di proses pembelajaran apa ya, Bapak Ibu? Oke, so assessment bisa memberikan umpan balik bagi kita sebagai pendidik. Dari situ kita tahu sejauh mana, yes betul, sejauh mana kinerja siswa kita, sejauh mana siswa kita udah ngerti pelajaran yang kita sampaikan, bukan hafal tapi mengerti. Oke, sejauh mana apa cara yang kita pakai itu tepat sasaran. Oke,
bagi guru, bagi siswa. Oke, buat siswa, oh mereka akan tahu, oh aku udah bisa nih yang ini, aku belum bisa nih yang ini. Kalau aku belum bisa yang ini, caranya gimana ya? Nanya ibu guru kah? Nanya teman kah? Oke. Kalau buat orang tua, kenapa ya? Assessment itu juga bisa membantu mereka mendapatkan umpan balik atau feedback. Oke, buat orang tua mungkin hasil feedback dari kita, komen dari kita, nilai yang kita beri bisa memberikan gambaran, oh ya anak saya udah kuat di sini, tapi belum kuat di sini. Mungkin saya akan mencari cara agar dia bisa lebih memahami sebuah materi. Oke, orang tua bisa membantu, betul, penguatan di rumah ya. Oke, mungkin kalau aku nggak bisa nih, sorry to say, mungkin agak jualan. Aku nggak bisa, orang tuanya nggak bisa bahasa Inggris gitu ya. Di sekarang kurikulum Merdeka SMA harus B1. Gimana dong? Oh ya udah deh, cari kursus bahasa Inggris misalnya gitu ya. Oke. Nah, kemudian akhir dari assessment itu, di akhirnya adalah kalau buat kita sendiri untuk menentukan dan meningkatkan strategi pembelajaran. Jadi, kalau kita sudah mencek apa sih kekuatan dari murid kita, kekuatan dari cara pengajaran kita, kita bisa melakukan assessment. Sering kita overlapping antara assessment dengan tes. Sering kita memberikan semacam evaluasi di kelas, sehingga murid kita akan nanya, oh kita kalau dikasih ulangan ini, dikasih latihan ini, sebenarnya adalah ulangan latihan untuk tes di akhir. Pada dasarnya ada 3 proses pelaksanaan assessment, yaitu pre, sebelum kita melakukan proses pembelajaran, kemudian setelah kita melakukan, saat kita melakukan proses pembelajaran, dan setelah kita selesai melakukan proses pembelajaran. Di pre assessment, dilakukan sebelum proses pembelajaran, kita menggunakan si hasil evaluasi assessment itu sebagai panduan untuk membuat lesson plan kita. Oke, misalnya, oh murid ini dia udah tahu A, jadi nggak usah diajarin yang A, kita kasih yang B. Oke, hasil atau informasinya didapat dari hasil assessment sebelumnya. Dari mana? Oh, mungkin kita bisa melakukan pretest, kita melakukan tes diagnostik awal. Mungkin juga kalau di sekolah kan kita dapat info ya dari gosip-gosip guru-guru. Oh, kalau si A mah udah bisa yang ini, nggak usah diajarin ini. Kelas B mah ini gini. Oke, so those are assessment proses yang kita lakukan baik di dalam kelas ataupun di luar kelas. Kemudian dari proses yang pertama, tahap yang pertama kita masuk ke, setelah kita punya lesson plan nih, kita punya RPP, kita masuk ke tahap yang berikutnya, bahwa selama proses belajar kita selalu melakukan proses assessment. Kayak misalnya saya tanya, kita nanya sama murid, oke, ngerti? Do you understand? Stand. Oke, any question? No, itu kan proses kita ya, meng-assess, oh udah ngerti gitu, oh nggak ada pertanyaan, oh udah bisa jawab yes or no. And then dari situ kayak ini aja deh, kalau kita lagi masak di dapur bikin Indomie, bikin instant noodle, pasti kita akan cobain, oh ini udah, kalau baru pertama kali kita akan cek, oh apinya, airnya cukup atau enggak, atau kelebihan. Tapi kalau kita udah melakukan kegiatan itu berulang-ulang kali, maka jadi gampang, nggak ditinggalin udah tahu. Same like in the classroom. Selama proses pembelajaran, kita akan selalu mengakses kemampuan murid kita. Udah paham atau belum? Kalau misalnya udah paham, kita tinggalkan yang ini. So, selama proses pembelajaran, kita memodifikasi lesson plan yang kita udah buat. Kita cek pemahaman mereka. Dan biasanya bentuk assessment yang dilakukan disebut dengan formative assessment atau assessment formatif. Kalau udah selesai belajar, nih selesai 1 chapter, selesai 1 semester, biasanya kita akan melakukan proses assessment yang berikutnya di akhir proses belajar, untuk mengetahui informasi keberhasilan proses belajar di murid kita. Dan biasanya disebut dengan assessment summative. Dari assessment summative ini, ya dipakai selanjutnya untuk proses yang berikutnya. Oke, jadi assessment
bentuk assessment itu seperti apa? Oke, saya punya satu strip cartoon dari salah satu favorit saya, si Calvin. Oke, ulangan dia. Oke, katanya. So, explain Newton's first law of motion in your own word. Oke, dia dapat idea lah. And responnya adalah, I love loopholes. Jadi kalau kayak gini, berarti ketika kita membuat assessment, harus memperhatikan 3 prinsip. Apakah prinsip tersebut? Bapak Ibu ada yang tahu? Ada 3. Yang pertama adalah bahwa asesmen kita harus valid. Objektif, yes. Asesmen kita harus dapat dipercaya. Dan asesmen kita itu, oke, pekerjaan kita udah banyak. Jadi kalau bisa asesmen kita itu harus praktis, Bapak dan Ibu. Oke. Valid itu maksudnya gimana? Bahwa apa yang kita buat, pertanyaan yang kita buat, tugas yang kita buat, yang kita sampaikan ke murid harus tepat dalam bentuk isinya, dalam bentuk konstruksinya, dalam bentuk kriterianya, sehingga kalau kita mau nanyain konten, maka pertanyaannya harus nanyain konten, jangan nanyain yang lainnya, misalnya. Oke, jadi seperti yang tadi, nggak akan ada lagi murid yang nanya, Bapak nggak ngajarin ini, nggak ada di pelajaran. Oke, ternyata ada di buku, cuman kita nggak sempat neranginnya. But students, kalau mereka nggak dikasih tahu, oke, selain dengerin penjelasan saya, cek juga bukunya. So, seperti itu. Dapat dipercaya, berarti dia harus konsisten. Oke, proportional, that's right. Oke, dapat dipercaya artinya bahwa ketika kita mengerjakan assessment tersebut, dimanapun, kapanpun, pada saat bagaimanapun, hasilnya akan sama. So, dapat dipercaya, konsisten, stabil, dan praktis. Kenapa praktis? Ya, janganlah kita menambah pekerjaan kita dengan bentuk assessment yang membuat kita tambah pusing. Oke, carilah sesuatu bentuk assessment yang mudah dilakukan, tapi valid dan dapat dipercaya. Oke, oleh karena itu berikut saya sampaikan beberapa jenis dan contoh assessment berdasarkan learning styles. Kenapa? Karena di kelas kita terdapat berbagai macam learning styles yang dikuasai oleh murid kita. Mungkin kita juga sebagai guru mempunyai learning style sendiri. Jadi kenapa tidak kita mencoba mengakomodir semuanya, tentunya tidak pada saat yang bersamaan. Oke. Semua perbedaan cara belajar, cara memahami sesuatu materi, misalnya dengan yang paling gampang, yang paling sering, dan katanya ini memang terjadi saat ini. Sebagian besar murid kita adalah murid yang visual. Bapak dan Ibu bisa menggunakan Pictionary, concept mapping, abstract to concrete untuk mengakses pemahaman students kita terhadap apa yang telah kita sampaikan. Oke, selain yang visual, mungkin juga ada yang anak-anaknya lebih tertarik, lebih bisa mengerti kalau dia assessment-nya dalam bentuk tertulis, in the written form. Oke, so bisa apa yang kita lakukan? Bisa apa yang kita pakai? Bisa think, pair, and share, gist summary, 3-2-1 strategy, dan assessment written lainnya, bentuk assessment written yang lainnya. Atau misalnya ternyata murid kita juga senang berdiskusi. Ada mata pelajaran di mana kita mungkin membahas isu yang sedang tren, kemudian kita berusaha menggali semua kemampuan dan pemahaman anak-anak, pengetahuan mereka, menggunakan menggunakan informasi yang telah kita sampaikan, menggunakan informasi yang mereka punya, dalam bentuk discussion. So ini di sini kita juga mengakses kemampuan mereka untuk interpersonal skills, yang kadang-kadang kita suka miss. So bentuknya bisa analogy prompts, bisa fishbowl, bisa Socratic seminar, dan lain-lainnya. Oke, dan berikutnya sebagian besar dari kita juga adalah dari murid-murid kita
Dan di zaman sekarang, kebanyakan murid-murid kita adalah murid-murid yang mempunyai kemampuan konsentrasi yang lebih pendek, kurang suka untuk diam, mereka senang bergerak. Okay, so probably learning bentuk assessment yang berdasarkan kinestetik juga bisa kita pakai untuk mengakses pemahaman students kita, baik misalnya menggunakan response card, gallery walk, beach ball questions. Selain itu juga kayaknya asik kan kita lagi di kelas, daripada duduk, pusing, capek, mendingan kita bergerak, in 5 minutes bergerak, mingle, cari udara. I think it's going to be a great class activities. Anak-anak nggak nyadar bahwa mereka sebenarnya lagi di-assess gitu. Tapi kita dapat info, oh yang itu dia bisaan, nanyanya baik, cepet gitu ya. Oh yang itu dia kurang ngerti instruction-nya. So, oke. Dan yang terakhir Bapak dan Ibu, sesuai dengan perkembangan zaman, ternyata alhamdulillah ya, thank God, pekerjaan kita saat ini banyak sekali dibantu dengan digital, teknologi. Saya bandingkan ketika saya mulai mengajar, saya mulai mengajar kelas tahun 95, belum ada internet, belum komputer masih yang gede gitu ya, nggak mungkin portable, kalaupun ada sangat mahal. Jadi kalau mau ngajar, untungnya saat itu fotokopi, teknologi fotokopi udah ada dan murah. Jadi kalau mau ngajar harus ke tukang fotokopi, ngeprint, gunting-gunting, oke, masuk ke kelas bawa serenjeng tas gede. Tapi sekarang wah senangnya, tinggal copy, paste, cut, edit, share, set, beres. So anak Gen milenial, Gen Z katanya ya, mereka akan lebih tertarik kalau apa yang kita ajarkan, apa yang kita assess menggunakan digital tools. Tapi kalau gitu berarti yang generasi zaman dulu nggak tertarik? Enggak juga sih Bapak Ibu ya. Pasti bisa juga. So apa aja yang bisa kita pakai assessment berbentuk digital yang bisa kita pakai di kelas? Bisa, dan beberapanya sebagian sudah kita bahas ya di webinar-webinar AC sebelumnya. Ada Edpuzzle, ada Flipgrid. TikTok bisa nggak? Bisa banget untuk mengakses our students. Dan yang kali ini akan dibawakan oleh Ibu Vika, salah satu bentuk digital tools yang bisa kita pakai untuk memaksimalkan assessment di dalam kelas, yaitu Classkick. Semoga Bapak dan Ibu nanti bisa mengikuti penjelasan dari Ibu Vika dan menggunakannya di kelas. Dan masih banyak lagi bentuk-bentuk digital tools yang bisa kita pakai untuk assess our students understanding. Dan ini semuanya, assessment ini intinya bukan untuk judging ya, tapi lebih untuk mengimprove kemampuan kita sebagai teacher, mengimprove kemampuan students kita, dan juga membantu orang tua dan sekolah untuk melihat sejauh mana sih kemampuan dan perkembangan para peserta didik. Nah, penggunaan digital tools yang sekarang sedang ramai dipakai, yang catatan sedikit, bahwa digital tools itu bukan tujuan dari proses pembelajaran ya Bapak Ibu. Seperti yang saya sebutkan tadi, digital tools ini hanya salah satu dari berbagai macam media yang kita bisa pakai untuk melakukan assessment. So jangan sampai, hari ini aku mau pakai Classkick. Apa tujuannya? Nggak ada, cuman biar buang-buang waktu aja. I think that's not the purpose untuk kita ada di kelas dan menggunakan digital tools. Seperti pisau ya, digital tools itu bisa improving, bisa save us, tapi juga bisa kill us. Dan satu lagi, dengan berbagai macam informasi mengenai digital tools, kadang-kadang kita merasa overwhelmed. Aduh, banyak banget. Berarti hari ini kita pakai yang A,
Oke, minggu pertemuan ke-1 pakai yang digital tools A, pertemuan kedua pakai digital tools B, dan seterusnya dan seterusnya. Anak-anaknya belum juga, Bu, ada yang baru lagi. Oke, so kita bukannya mendapatkan hasil yang maksimal, malah di luar yang sebenarnya terjadi. Karena digital tools ini dan media-media yang lain, gunanya adalah untuk melihat sejauh mana sih murid kita sudah memahami apa yang kita sampaikan, dan sejauh mana sih kita sebagai pendidik sudah mengerjakan tanggung jawab kita dengan baik. Sehingga kalau dibilang, kembali kepada apa sih assessment itu katanya. So kita tidak perlu, jangan sampai kita terburu-buru di dalam kelas mengenalkan berbagai macam digital tools ya. Kita pilih yang seperti tadi kan, salah satunya harus praktis ya, valid and reliable, dapat dipercaya. Oke, berdasarkan pengalaman saya, kadang-kadang satu tools itu bisa cukup hanya satu tools untuk satu level gitu, atau setelah sebulan sering menggunakan tools tersebut, maka kita pakai yang berikutnya. So anak-anak lebih terbiasa dan mereka udah ngerti instructionnya, sehingga hasilnya adalah lebih mendekati kebenaran atau apa yang betul-betul terjadi gitu. So, kalau misalnya katanya saya mendapatkan quote ini katanya, if curriculum is the what of teaching and learning models are the how, maka assessment is the puzzles. As in, I assume this and this about my students' learning, but after giving this assessment, well, jadi assessment itu proses yang seperti circle ya. Oke, setelah selesai ini, oh ternyata dia punya hal yang baru. Kita assess lagi, oke, feedbacknya ini, kita lakukan yang ini, oke, kita assess lagi, dan seterusnya, dan seterusnya. So, Bapak dan Ibu, demikianlah apa yang bisa saya sampaikan mengenai apa sih assessment, kenapa sih assessment harus kita lakukan di dalam kelas, bentuk assessment apa yang bisa kita pakai. Oke, seperti itu Bapak dan Ibu. I hope apa yang saya sampaikan bisa memberikan kita semangat lagi gitu ya untuk kelas yang akan datang. Demikian Bu Dayang. Ya, luar biasa ya. Kita beri aplaus meriah dulu untuk Bu Nisa. Yeay. Boleh tangannya digerak-gerakkan Bapak Ibu semua, karena ini bagus ya untuk menguatkan jantung kita. Yuk, semuanya. Nah, ini digital assessment ya, Bu ya. Oke, biar kita tambah semangat lagi nih untuk menantikan materi yang juga akan disampaikan oleh Bu Vika, yang terlihat sudah tidak sabar lagi untuk bagi-bagi ilmunya nih tentang Class Cake for Assessment. Bagaimana Bu Vika? Are you ready? Ya, santai ya Bu Vika ya. Oke, Bu Vika, the online floor is yours. Baik, terima kasih banyak Ibu Dayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ya, alhamdulillahirobbilalamin kita bisa berkumpul kembali. Mungkin saya juga senang sekali saya bisa bertemu lagi dengan Ibu Kapri yang akan datang ke Bandung Independent School ya Bu, tanggal 31, nanti saya tunggu. Sudah tidak sabar saya juga berjumpa dengan Ibu. Dan terima kasih sekali atas kesempatannya kepada IC yang juga mensupport saya, memberi dukungan dalam berbagi, yang sebenarnya ini semua guru-guru ada yang jauh lebih hebat lagi dari saya. Ini saya hanya ingin berbagi saja karena kebetulan Class Cake ini saya sudah memakainya selama 2 tahun dan alhamdulillah sangat bermanfaat untuk saya. Jadi siapa tahu mungkin di antara bapak-bapak dan ibu-ibu juga ingin mencoba, ya kita sama-sama belajar juga di sini langsung hands on. Jadi kita coba praktek dan saling memberi evaluasi masing-masing. Apakah di mana kesulitannya, apa ini terlalu kompleks atau nanti murid bagaimana, kita bisa sama-sama diskusi. Terima kasih Ibu dan Bapak-bapak. Semoga di siang hari ini kita bisa saling memberikan ilmu yang bisa bermanfaat di kemudian hari. Saya izinkan saya share slide sebentar.
Sudah bisa dilihat ya Bapak-Bapak Ibu-Ibu layarnya? Sudah, Bu. Ya, terima kasih. Jadi Classkick ini memang aplikasi yang baru saja saya temukan 2 tahun yang lalu ketika pada saat kita sudah mulai online. Dari situ guru-guru semua tidak ada yang berpengalaman, untuk saya sendiri bahkan bagaimana cara memberi assessment secara online selain dari Google Form. Ya, itu waktu itu pada saat itu saya hanya tahu Google Form. Namun dengan adanya kelas kreatif, saling berbagi, akhirnya saya menemukan ini dari teman-teman saya juga. Dan ini bermanfaat untuk saya. Jadi untuk siang ini supaya kita juga tidak terlalu lama berkutat di satu area saja. Jadi agendanya ada, semoga ini semua kita bisa tercapai ya. Pertama, pengenalan dulu Classkick itu untuk apa, biasa digunakannya bagaimana. Kemudian kita mulai dengan membuat akun. Classkick ini untungnya aplikasi yang bisa kita pakai secara gratis, Ibu, Bapak-bapak. Cuman memang ada keterbatasan ketika ada kata gratis. Nah, jadi ketika ada kata gratis, ada beberapa tools atau beberapa features yang mungkin kita tidak bisa pakai karena gratis gitu ya. Jadi saya juga ini karena saya sangat suka Classkick, saya ingin mengajukan juga kepada sekolah supaya kita bisa mendapatkan aplikasi ini berbayar gitu ya, mudah-mudahan, karena nanti akan saya jelaskan kenapa yang gratis bagaimana dan kenapa yang berbayar bagaimana gitu. Tapi untuk gratis saja sudah lumayan membantu untuk saya, terutama untuk saya sendiri sudah lumayan membantu. Jadi mudah-mudahan ibu-ibu dan bapak-bapak menggunakannya secara gratis dan sudah banyak terbantu. Nah, setelah itu kita akan dipecah menjadi breakout room untuk supaya kita bisa berdiskusi satu sama lain. Ada yang masing-masing bisa menjadi sebagai murid dulu untuk mencoba dari sisi murid seperti apa, dan ada yang menjadi guru. Jadi ada role play dan gantian. Mudah-mudahan waktunya cukup. Nah, setelah itu jadi nanti kita bisa melihat dari sisi guru juga dari sisi muridnya. Seperti itu. Dan yang terakhir baru kita evaluasi bagaimana aplikasi ini dapat diaplikasikan nanti atau dapat kita gunakan sebagai assessment. Saya setuju sekali dengan Ibu Nisa bahwa tools itu bukan suatu proses pembelajaran, tapi ini tuh untuk memudahkan pekerjaan kita sebagai guru supaya tidak terlalu banyak memakan waktu fotokopi ya Bu ya, fotokopi, kemudian kita harus ke kelas membawa tumpukan kertas gitu. Jadi mudah-mudahan aplikasi ini tuh bisa digunakan tidak hanya dalam pandemi, tapi juga setelah kita kembali normal untuk save paper. Jadi kita paperless gitu ya Bu ya. Dan ini alhamdulillahnya mudah-mudahan bisa digunakan. Kemudian ya Classkick ini bisa formatif, bisa summative juga. Kemudian ini juga bisa menarik karena bisa mengunggah ya, mengupload gambar, video. Kalau untuk saya bahasa Indonesia, mungkin Ibu Nisa juga bahasa Inggris, bisa untuk writing, listening, reading, apapun itu. Untuk matematika juga biasanya juga bisa digunakan karena ini juga bisa menggambar grafik atau apa seperti itu. Jadi murid tuh seperti menulis pada layar, gantinya dari menulis di kertas gitu. Tapi kita lihat sama-sama nanti. Baik, Ibu-ibu dan Bapak-bapak, kita langsung saja. Pertama-tama, saya menginginkan ibu-ibu dan bapak-bapak untuk saya kenalkan dulu Classkick-nya. Oke, saya stop sharing dulu ya. Saya tunjukkan dulu pertama, nanti kemudian kita coba sama-sama. Sebentar. Nah, ini Classkick. Jadi nanti kita semua akan ke sini sama-sama membuat akun sama-sama. Tapi untuk sementara ini akan saya tunjukkan dulu bagaimana penampilan Classkick setelah kita login. Loginnya gampang saja. Waktu itu saya bikin langsung, tidak usah
bayar dulu atau tidak usah melakukan prosedur apa, langsung menggunakan Gmail saja, atau kadang saya karena sudah punya Gmail, continue with Google. Nah, itu tuh langsung masuk menggunakan email Google, email Gmail saya. Nah, ini saya sudah banyak kelasnya. Karena saya berbayar, baru saya jelaskan di sini, karena saya menggunakannya tidak berbayar, gratis. Nah, ini kalau mau bayar di sini ya untuk di-upgrade ke premium. Tapi karena saya menggunakannya gratis, jadi hanya sampai beberapa kelas saja atau beberapa aktivitas saja. Jadi ketika dia sudah penuh, ada kalanya mungkin yang sudah terlalu lama digunakan lagi dan lagi, bisa kita delete dengan yang baru. Contohnya seperti itu. Kalau misalnya ada beberapa kegiatan, contohnya yang biasa ini ya saya jelaskan karena saya belajar mengajarkan bahasa Indonesia kepada expatriate, yaitu orang asing. Jadi memang ada yang fase 1, fase 2, dan fase 3. Untuk yang fase 1 memang mudah sekali karena mereka baru belajar perkata. Saya buka salah satu saja yang mungkin ada untuk mendengarkannya. Nah, ini contohnya. Jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kalau kita mau mendesain assessment misalnya, kita bisa langsung membuatnya di sini. Tapi untuk ini, saya sudah mendesainnya dari Google Doc, yang saya upload, yang saya download bentuk PDF. Jadi ini harus di-download dulu setelah Ibu-ibu dan Bapak-bapak mendesain, di-download dalam bentuk PDF. Seperti ini. Nah, nanti kemudian akan tampilannya diupload langsung ke Classkick ya. Jadi sebelumnya pertamanya setelah ibu-ibu dan bapak-bapak masuk, ini hanya contoh dulu ya. Saya dari awal lagi. Pertama, ini akan kosong tampilannya. Ibu-ibu tidak akan ada ini karena bapak-bapak belum ada tampilan ini. Jadi ada klik di sini tanda tambah create assignment. Boleh yang tadi bentuk tadi itu sudah dibikin dokumennya, di-download menjadi PDF file dari Google Doc ya. Kemudian mudah-mudahan di sini semua sudah tahu jelas Google Doc ya Bu ya dan Bapak-bapak. Jadi tinggal di-download saja yang sudah didesain, kemudian di-upload ke Classkick melalui create from file. Nah, ketika diklik, ini sedikit lambat ya komputernya. Jadi mohon sabar sebentar. Nah, setelah create dan upload from file, nanti akan screen-nya akan menunjukkan kita untuk mengklik tadi yang kita download tadi. Nah, seperti ini. Nah, ini bentuk PDF, bisa langsung diklik dan open. Dia akan langsung otomatis ke halaman ini. Boleh sekarang sebentar. Sekarang setelah itu saya akan mencoba dari yang new blank assignment. Nah, kalau ini blank, ibu-ibu dan bapak-bapak bisa membuat di sini langsung. Nah, misalnya berapa slide yang mau ibu-ibu dan bapak-bapak buat dan judulnya untuk kelas berapa, atau judulnya tentang materi apa, kemudian di sini subjeknya apa, matematika, apa biologi atau bahasa. Kebetulan saya bahasa Indonesia, jadi saya foreign language. Kemudian untuk kelas berapa bisa dilihat di sini, sampai mahasiswa juga bisa. Dan di sini jika ibu-ibu dan bapak-bapak ingin bekerja sama dengan guru yang lain, mendesain bersama, bisa di-share. Kemudian mereka bisa make a copy, itu tinggal menduplikat saja. Seperti itu. Jadi tidak usah copy lagi, download lagi, jadi tinggal di-share saja, nanti linknya akan langsung ke sini. Tapi kalau hanya untuk murid, bisa di-private-kan saja, hanya kita dan murid yang bisa melihat dokumen ini. Seperti itu. Nah, setelah itu, saya akan jelaskan satu lagi. Sebentar. Saya stop share dulu. Dari situ ada pertanyaan dulu tidak ya?
Ya, Bu Vika, mungkin pertanyaannya nanti akan kita gabungkan Oh dengan gitu. materi Oh yang sudah baik. disampaikan oleh Bu Nisa. Oke, lanjut Bu Vika, Saya semangat. tidak terlalu cepat ya. Ya, Ya. tidak, keren. Ya. Mudah-mudahan bisa diikuti nanti. Tadi yang kita membuat dokumen atau membuat assessment yang langsung didesain di Classkick. Nah, sekarang yang PDF yang sudah jadi, saya hanya ingin mencoba dulu saja sekarang ya Bu ya, dan Bapak-Bapak, mudah-mudahan waktunya cukup. Saya sudah membuat, belum saya screen, sebentar saya screen dulu. Oke, saya kembali lagi. Nah, Ibu-ibu dan Bapak-bapak bisa lihat di sini. Saya tadi sudah membuat dokumen dan dia akan tersimpan secara otomatis di sini, di list ini. Jadi ketika Bapak-bapak dan Ibu tadi sudah membuat, sudah create new blank assignment, ternyata tadi blank itu langsung tersimpan di sini. Dan belum ada judul yang tadi. Tapi saya sudah membuat satu, supaya cepat juga tidak terlalu banyak makan waktu. Nah, ini hanya untuk awal saja dulu ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Jadi saya hanya membuat 3 slide saja. Kita coba sama-sama sekarang dalam satu ruangan, karena nanti kita akan breakout room untuk mencoba masing-masing dan kita akan berdiskusi. Saya akan kirim linknya ini, kemudian Bapak-bapak dan Ibu-ibu akan mengikuti semua instruksi yang ada di halaman ini. Ya, ada 3 slide. Dan ibu-ibu, bapak-bapak bisa lihat di sini, ibu-ibu dan bapak-bapak saat ini sebagai murid. Buat narik ya, coba aja. Ya, ibu-ibu dan bapak sebagai murid dulu. Nah, kemudian lengkapi sampai slide 3 saja. Nah, kita lihat apakah nanti bisa terbukti gitu ya, maksudnya murid bisa bisa langsung mengisi ini. Nah, kita coba dulu bapak-bapak dan ibu-ibu di sisi murid. Nah, saya akan bagikan linknya ini dulu kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, semoga supaya kita bisa coba sama-sama. Bagaimana cara membagikannya? Nah, ini ada assign. Saya ada 3 grup, karena takut tidak cukup ya Bu ya. Jadi karena kita ada berapa peserta ya Ibu Dayang, maaf. Ada 30. 30, jadi oleh karena itu mungkin jika ada bapak-bapak dan ibu-ibu tidak bisa masuk, nah mungkin karena ini gratis, jadi hanya dibatasi mungkin untuk 10 anak atau 15 anak atau 20 anak. Jadi ketika ibu dan bapak-bapak tidak masuk, bisa dicoba link yang lain. Nah, ini saya ceritanya ada 3 kelas, ada kakak 1, 2, 3. Nah, untuk itu saya ingin bagikan dulu. Sebelum saya bagikan ya, ibu-ibu dan bapak-bapak ketika ingin dinilai, di on saja ininya. Ini misalnya penilaian, grades dinilai. Helpers maksudnya adalah ketika ada kesulitan, anak-anak bisa angkat tangannya. Nanti ada toolsnya di situ sebagai students juga. Kemudian behind dokumennya, biasanya saya ini hide saja. Dan di lock kalau misalnya waktunya sudah habis, murid-murid tidak bisa kembali lagi. Ketika mereka klik lagi link ini, mereka tidak bisa mengerjakannya lagi karena sudah dikunci. Jadi anak-anak tidak bisa edit lagi pekerjaannya, seperti itu. Nah, jadi kita coba saja dulu sekarang. Copy link. Bentar ya, Bapak-bapak Ibu. Saya Jadi ini harus punya satu laptop untuk difungsikan di Classkick ya, Mbak Ivika. Oh iya, betul-betul. Kalau tidak mungkin bisa di tab dulu saja, nanti saya akan minta untuk kembali lagi ke Zoom. Bukan live Zoom ya, tapi coba lihat di tab saja. Atau mungkin pakai HP jadi tidak bisa mungkin ya, Bu Kapri. Oh ya. Harus kalau bisa juga ya. Kalau bisa dua device ya. Device ya. Nah, nanti akan saya beri link ini Bapak-bapak Ibu-ibu. Jadi setelah Ibu-ibu melihat ini, tinggal tulis saja namanya seperti ini. Kemudian klik go.
Nah, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu akan melihat tadi dokumen atau assignment atau tugas yang sudah saya buat tadi. Nah, contohnya ini, instruksinya apa, kemudian tulis nama lengkap dengan menambahkan text box. Text box-nya ini, jadi tinggal ditulis saja di sini. Warnai nama depannya dengan warna hijau. Jadi misalnya nama saya Vika Tresnawati, kemudian saya ingin mewarnai nama depan saya dengan warna hijau, bisa ditaruh di sini. Nah, bisa diklik tools yang ada angka T-nya, text box, dan warnai dengan hijau, seperti itu. Jadi ini murid pun akan mengerjakan itu sesuai dengan instruksi yang sudah diberikan oleh guru. Setelah selesai, lanjutkan ke slide. Nah, untuk melihat slide-nya dari sini ada 2 dari 3, berarti 3 slides, dan kita sekarang sedang berada di slide kedua dari 3 slide. Nah, slide kedua juga ada instruksinya, disuruh merekam suara. Nah, kita lihat tuh di atas di sini. Di sini ada icon add audio. Jadi kita tinggal klik audionya, kemudian allow saja mikrofonnya, baru start recording di sini. Oh, disuruhnya apa nih, kata Ibu Guru, kita harus mengutarakan makanan favorit, binatang peliharaan, warna favorit, olahraga favorit. Kemudian start recording, baru kita bicara, kemudian stop and save. Nah, nanti ibu-ibu dan bapak-bapak akan bisa langsung mendengarkan. Nah, oke, jadi nanti dicoba saja. Nanti bapak-bapak dan ibu-ibu bisa langsung mendengarkan anak-anak hasil rekaman anak-anak menurut apa yang kriteria yang ibu-ibu bapak inginkan. Seperti itu. Setelah selesai, kemudian lanjut lagi ke slide 3. Yang ini, karena ini misalnya, oke, daerah manakah Anda berasal, misalnya dari daerah mana, berilah tanda pada peta Indonesia di bawah ini dengan menggunakan drawing tools. Nah, drawing tools-nya itu ada di sini, boleh dipilih saja, boleh pen, boleh juga highlighter. Kalau pen mungkin tinggal dilingkari saja, misalnya dari Jawa Barat, mungkin tinggal diginikan saja. Ya, atau warnanya mau dirubah, misalnya jadi warna merah, bisa. Terus kemudian lingkari dulu, seperti itu. Nah, ini contoh saja. Silahkan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dicoba dulu sebagai murid, nanti kita akan kembali lagi. Saya beri mungkin untuk ini waktunya 3 menit atau 5 menit saja ya, Bu ya. Boleh saya tanya, boleh Mbak? Oh, silakan. Ini kan kalau apa namanya, kalau udah pakai kelas Kik nih, aku tadi daftarnya sebagai guru ya? Tadi ya, Nah, ketika terus ya. jadi kemana? Nah, kalau mau masukin belum. Sekarang Ibu harus jadi murid dulu. Saya paksa. Jadi keluar lagi? Ya, keluar lagi saja dulu. I see, oke. Ya. Oke, siap. Jadi dulu, ya. Jadi belum jadi guru dulu nih, Bu. Kita murid dulu sebentar. Okay. Jadi sign up-nya dengan Google yang sama ya? Ya, betul, boleh. Dengan Gmail yang sudah kita punya, itu langsung saja. Iya. Oke, tapi hanya sebagai guru ya? Tapi sebagai guru, iya betul. Ya, nah, untuk sekarang kita sama-sama coba, akan saya berikan kode. Kodenya ada 3. Jika yang satu tidak bekerja, silakan coba dengan kode yang lain. Saya bagikan sekarang ya. Sebentar. Boleh dibagi di chat, Mbak? Ya, boleh. Saya bagikan sekarang. Ini saya antusias karena belum bisa. Oh, iya. Ya, saya mau manas-manasin teman-teman saya nih. Ini ada teman-teman dari Jawa Tengah, ada teman-teman dari Pati ya. Ini ada 8 orang nih kayaknya nih. Harusnya lebih pintar teman-teman karena mudaan ya. Semangat belajar. Iya, sementara ini ibunya sudah tua masih pingin belajar. Wah, hebat sekali. Ya, kita semua sebenarnya belajar juga, Bu Kapri. Jadi siapa tahu ada yang lebih ini hebat kelas kita kan. Jadi ini kita sama-sama belajar juga. Nah, itu ada 3 kode. Silakan dicoba dulu sebagai murid. Nanti di situ ada tampilan. Jika ada pertanyaan on the spot, takutnya lupa nanti di akhir, silahkan saja. Silahkan dicoba, dan boleh yang jika mau share screen, silakan. Ya, silakan Bapak Ibu.
untuk menambah semangat kita menjadi murid dulu ya. Iya. Gimana Bu Vika? Silakan sambil dicoba, saya sambil share screen juga. Jadi ketika ada yang sudah selesai, bisa dilihat kembali ke Zoom-nya, di layar Zoom-nya. Nah, saya sudah mendapatkan Ibu Kapri di kelas 1 ya, Ibu Arifin Pati, Ibu Dian, Ibu Elan, Bapak Hartono, Bapak Mahfud ya, Bapak Romada, Bu Rosi, Bu Sari, Bu Sri, Sundari. Nah, mungkin sampai di situ. Nah, coba saya lihat kelas kedua ya, karena takutnya karena tidak berbayar, jadi tidak terlalu banyak murid yang bisa saya akses di sini. Oke, kelas yang kedua ada Ibu Harnani, Ibu Wiwin. Kemudian di kelas yang ketiga ada Bu Dayang dan Bu Trisuno. Silakan, boleh dijawab saja pertanyaannya. Mungkin harus diingatin ke teman-teman kalau mau ngerekam harus di-mute dulu ya. Oh iya, betul-betul. Silakan. Dan saya juga sepertinya harus berhenti dulu supaya suara saya tidak masuk. Ibu Dayang mohon bantuannya untuk timekeeper, 5 menit saja Ibu Dayang ya. Siap Bu Kapri. Bu Kapri, Bu Vika. Saya juga ngeliat Bu Kapri nih, senyum-senyum terus dari tadi, jadi saya senyum-senyum juga ini ngerjain. Oke. Ya. Saya jadi murid juga sambil saya coba untuk memaksimalkan penggunaan waktu ya Bu Vika ya. Jadi teman-teman guru hebat semuanya yang hadir pada siang hari ini, kita punya waktu 5 menit untuk menjadi murid untuk terus belajar, semangat pokoknya belajar terus dan tidak pernah henti ya. Oke. Terima kasih Bu Dayang. Ada yang bertanya Bu Vika, kalau sudah selesai bagaimana? Ya,
Kalau sudah selesai, mungkin bagi yang belum selesai masih ada waktu ya Bu Dayang? Masih ada waktu Bu, 2 menit. Ya 2 menit saja Iya, ya. 2 Jadi menit lagi ya. maaf, setelah waktunya habis, semuanya harus kembali lagi ke Zoom. Jadi yang sudah selesai boleh sambil dicari-cari untuk bermain dengan dokumennya, atau mungkin diganti warna lingkarannya. Iya benar. Gitu. Ini kalau sudah belajar teknologi seperti ini, teknologi digital, mungkin kita itu akan tertantang ya. Jadi antara dua ini Bu Kapri, Bu Vika, curiosity atau keposity ya. Ini, jadi ya seperti itu. Seperti saya betul-betul ingin menguasai apa yang sudah diberikan oleh Bu Vika tadi. Dan sepertinya saya memang ingin explore the journey of technology. Jadi memang seperti itu Bu Vika, keren ya. Pokoknya teman-teman semua jangan lupa untuk terus ikuti workshop online yang diselenggarakan oleh ISEI, Kelas Kreatif, dan PSSDM, karena memang kita itu akan merasa seperti apa ya, kita harus update dengan semua ilmu. Dan ini otak kita kalau senantiasa diupdate, pastinya kita akan berkembang. Dan kalau sudah dalam kelas, walaupun itu online atau offline, murid kita pasti akan suka mengikuti pelajaran kita karena terlalu ada sajian-sajian baru dalam pembelajaran. Oke? Oke, semangat belajar ya teman-teman. Kita masih punya waktu 1 menit. Oke. Ini kayaknya Bu Kapri ini sudah explore ini semuanya, udah jalan deh sampai slide 3. Dari tadi saya lihat sudah senyum-senyum aja. Saya antusias. Yes, that's right. Karena belum bisa nih, saya jadi dapat sesuatu yang baru hari Sabtu ini nih. Amin. Benar Bu Kapri. Saya juga masih belajar juga Bu. Pokoknya never stop learning, never stop teaching. Ya Bu Vika ya? Iya, betul. Nih Oke, saya berharap nih teman-teman nih langsung praktek ya. Benar. Karena kalau nggak langsung dipraktekkan, biasanya jadi lupa ya. Benar. Learning by doing. Jadi seperti itu Bu Kapri. Saya juga ini praktek Bu Kapri, sambil ngomong, sambil juga tangan ini berselancar. Ini naik ke atas, naik ke bawah ya Bu Vika ya. Iya. Pokoknya, ya itu tadi ada 2 kata kunci kita ya. Between curiosity and capacity. Ya, betul, setuju Bu. Oke. Dan nanti ada hadiah menarik dari PSSDM ya Bu ya, kalau yang banyak keponya. Iya, yang capacity-nya paling banyak pada siang hari ini juga akan mendapatkan buku gratis nih dari PSSDM. Bukan begitu ya Bu Kapri ya? Betul sekali. Ada Jadi, merchandise yang cantik dari PSSDM. Iya, siap. Oke, nanti kita undi ya. Tidak diundi, nanti kita akan lihat siapa nih yang berhak untuk mendapatkan hadiah berupa buku dan merchandise gratis dari PSSDM. Oke, Bu Vika, sudah kita tadi berbicara panjang lebar dan waktunya untuk Bu Vika kembali untuk terima kasih. Wah, sangat senang sekali ya saya memiliki partner juga, rekan-rekan yang sudah hebat-hebat. Cepat sekali pekerjaannya, dari tadi saya sambil melihat, mengawasi. Ini kan, jadi sebagai guru kita ingin tahu ini sudah siapa saja yang sudah selesai. Bisa dilihat di sini. Nah, kalau kita klik di sini, ini terlihat dari view work ya. Jadi setelah tadi kita mengedit, ini adalah original assessment kita. Kemudian kita ingin tahu ke siapa saja kita memberikan tugas ini. Di sini ada listnya. Jadi saya memberikan tugas ini kepada 3 kelas dengan tugas yang sama, itu contohnya. Kemudian view work itu untuk melihat, mengawasi juga, memonitor semua murid. Jadi setiap murid fasenya akan berbeda. Jadi kita akan tahu ketika mereka sudah mencapai, contohnya ini Bu Arifin sudah selesai sampai di slide ketiga, Ibu Arifin sudah ada, berarti sudah selesai. Seperti itu. Jadi Ibu Arifin biasanya untuk murid saya biarkan silahkan tinggalkan Zoom dan membaca buku. Biasanya seperti itu. Atau kalau tidak online, dia offline, silakan tutup laptopnya dan bisa meneruskan dengan membaca buku seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat hasilnya dulu ya. Ibu Arifin akan saya cek saja. Bapak Arifin, Mbak Vika. Maaf, Bapak Arifin. Aduh, saya juga tadi salah Pak Elan ya harusnya. Maaf. Maklum rada sedikit gugup ini, Bu. Enggak apa-apa.
Ini Iya. kenapa Mbak Vika gugup teman-teman, karena baru saja lulus dari ujian sidangnya S2. Yuk kita beri selamat. Yeay. Aduh, terima Boleh kasih. juga ditekan tombol big round of applause. Ya, Silakan. hebat Aduh, sekali nih. Ini luar biasa ya, dengan di antara sidang dan memberi narasumber buat IC, PSSDM dan kelas kreatif, luar biasa nih Mbak Vika. Aduh, terima kasih Bu Tapi. Iya, ini Bapak ya, maaf. Jadi saya sih terbiasa untuk bertanya kepada murid siapa yang mau menyumbangkan hasil kerjanya, karena tidak semua murid, bahkan kita juga ya, tidak percaya diri untuk menunjukkannya ke teman-temannya. Nah, sama juga di sini bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang ingin sharing, boleh disebutkan saja namanya, jadi saya bisa memberi contoh pekerjaan siswa yang sudah selesai. Kira-kira apa Bu Dayang, apa Bu Kapri yang mau saya tunjukkan, yang saya share jawabannya, silakan. Aduh, ini Pak Arifin aja nih kayaknya nih. Ya, peserta kita aja ya. Ya, tidak apa-apa, saya share ya Pak Arifin. Ya, mohon ini izin. Pak Arifin dari Pati nih, teman saya jauh-jauh dari Pati. Oh iya, boleh saya dengar suaranya Pak Arifin, apa mengizinkan saya untuk menunjukkan kepada yang lain? Bisa Bu, silahkan. Terima kasih. Ya, jadi saya akan terima kasih kepada Pak Arifin. Saya akan menunjukkan contohnya seperti ini. Pak Arifin sudah mengikuti instruksi yang diberikan oleh guru, dan Pak Arifin sudah membedakan warna yang yang sudah ditulis. Jadi namanya adalah Muhammad Arifin, kemudian warnai nama depan dengan warna hijau, dan ini betul. Kemudian jika jawabannya betul, ibu-ibu dan bapak-bapak bisa lihat di sini. Poinnya adalah 2. Contohnya ya, saya menentukan bahwa poin dari tugas ini adalah 2. Jadi di sini sudah ada, anak-anak sudah bisa melihat, oh jadi kalau saya betul semua, berarti poinnya harus 2. Seperti itu. Kalau 2 dari 2 berarti itu betul semua jawabannya, seperti itu. Kemudian slide selanjutnya adalah merekam. Merekam poinnya itu 5, artinya apakah peserta atau murid menyebutkan semua kategori yang sudah ditentukan dari tugas guru yang desain nanti. Kita play ya Pak Arifin ya. Kita coba. Oke, saya play di sini. Sebentar. Ya, seperti itu. Jadi semua sudah disebutkan tadi oleh Pak Arifin. Makanannya ayam, binatangnya ayam, warnanya juga tadi kurang terdengar ya mungkin speakernya, olahraganya, dan film favoritnya. Jadi semua sudah disebutkan oleh Pak Arifin dan poinnya 5. Kita bisa langsung memberi nilai di situ. Nah, jadi 5 dari 5. Berarti Pak Arifin betul semua. Itu contohnya. Kemudian slide yang ketiga, ini hanya contoh, ini mungkin karena pertanyaannya dari daerah manakah Anda berasal, tinggal dilihat saja misalnya Jawa Barat atau Jawa Tengah di sini. Kita pertanyaan selalu bisa dirubah. Di manakah atau di manakah ibu kota Jakarta terletak misalnya. Seperti itu. Bisa dirubah pertanyaannya tergantung dari keperluan dan kepentingan Bapak-Bapak Ibu sekalian. Dan dari mana saya mendapatkan peta ini? Nah, memang pekerjaan guru memang untuk ini harus bisa semuanya dari internet ya, atau dari digital gitu. Jadi kita tidak, memang membutuhkan sedikit waktu untuk itu kalau assessment ini. Tapi setelah ini selesai, ini bisa digunakan berkali-kali gitu. Jadi hanya beberapa menit saja mudah-mudahan. Jadi ini saya dapatkan dari internet yang biasanya di-download dulu atau di-save dulu, kemudian nanti di-upload ke Manageback. Seperti itu, nanti kita akan jelaskan lagi sebagai guru. Nah, setelah selesai, misalnya 2 poin, ini bisa ibu-ibu dan bapak-bapak langsung lihat di sini. Bapak Arifin 9 dari 9, nilainya 100, seperti itu. Jadi sudah langsung terekam. Kemudian setelah itu, biasanya bisa langsung diekspor nilainya. Bisa langsung memberitahu kepada muridnya bahwa dia mendapatkan nilai 100, seperti itu. Sebentar. Nah,
Nah, ini viewer. Oke. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Tapi untuk ini kita harus periksa dulu masing-masing. Memang membutuhkan waktu juga meriksa satu-satu dan di layar komputer itu saja sih sebenarnya. Tapi mudah-mudahan memudahkan kita juga. Nah, seperti ini. Jadi setelah selesai dengan murid ke-1, kita bisa lihat poinnya langsung di sini. Berarti sudah diperiksa. Jadi kita tinggal nanti mengkalkulasikan saja semua berapa, dan kita sudah bisa lihat nanti siapa saja yang salah dan siapa saja yang benar, misalnya berapa poinnya, seperti itu. Ya, terima kasih kepada semuanya, sudah saya lihat semuanya sudah selesai. Itu sebagai murid. Nah, sekarang sebagai guru, pertama-tama ibu-ibu dan bapak-bapak harus kembali ke Classkick, yaitu ke classkick.com. Akan saya berikan linknya. Sebentar. Langsung saja di sininya classkick.com. Kita sekarang langsung menjadi mendesain. Nah, sebelum mulai untuk menguploadnya, saya berikan satu contoh saja. Ini adalah dokumen yang sudah saya desain untuk tes listening, mendengarkan dialog dari satu film. Nah, di Google Slide itu saya lebih mudah di Google Slide, tapi bagi yang biasa menggunakan Microsoft Word juga bisa. Jadi Microsoft Word langsung didokumenkan sebagai PDF juga bisa ya Bu, Ibu, Bapak-bapak. Tapi kalau di Google Slide itu lebih gampang. Jadi hanya tinggal download sebagai PDF seperti itu. Ada di sini langsung terlihat. Langsung kita akan coba sekarang untuk membuat tugas create from file. Nah, sebelum itu, nanti kita coba sama-sama ya Ibu Bapak, cuman sekarang generalnya saja. Nah, create from file ini sebentar, lama. Maklum ini laptopnya ada sedikit harus di-upgrade. Iya, dia habis tadi ujian, Bu. Iya. Habis ujian dia. Jadi nah, iya. Nah, ini sudah keluar. Tadi saya sudah download sebagai PDF yang sudah saya buat tadi di Google Doc. Kemudian klik saja dari tes mendengarkan tadi dan open. Nah, akan tampil seperti ini. Sebenarnya slide-nya saya itu paling karena saya waktu assessment itu mengukur waktu sampai 60 menit. Jadi tergantung volume dari tesnya. Dari misalnya satu halaman ini memerlukan anak-anak 10 menit atau 5 menit. Jadi saya hanya paling banyak yang biasa saya lakukan itu 7 slide. Itu paling banyak. Dan 7 slide ternyata masih bisa kalau versi gratisnya. Jadi nah ini yang sekarang ini ada 3 slide. Sebentar. Oke. Nah, hati-hati di sini. Kadang saya hanya klik next saja. Padahal sebelumnya itu harus diperhatikan bahwa kita ingin semua halamannya untuk tes itu ada. Jadi harus import all page. Nah, yang ini. Jadi tiga-tiganya harus ada. Dan kita bisa periksa lagi, oh sudah 3. Kalau sudah 3, dan masih kurang misalnya bisa add another, yaitu add tambah PDF lagi. Tapi kalau sudah selesai, sudah cukup 3 saja, tinggal klik finish. Nah, dia akan langsung ada nanti di list tugas ini di sini. Seperti ini. Nah, kalau sudah di-upload tinggal nama saja, misalnya tes mendengarkan. Dikasih nama seperti ini. Deskripsinya biasanya saya memakai deskripsi tes mendengarkan karena berbeda fase. Fase ini adalah untuk fase 1, bahasa Indonesia untuk fase 1. Seperti itu. Jadi tergantung kebutuhan bapak-bapak dan ibu-ibu untuk deskripsinya. Di subjeknya adalah kalau saya foreign language, writing boleh, itu tergantung. Kemudian nanti untuk kelas berapa boleh ditentukan, kelas 9 atau kelas 10 seperti itu. Setelah itu barulah kita tentukan poinnya. Nah, misalnya di sini 2 poin, di sini 5 poin, contoh saja. Di sini 2 poin misalnya seperti itu. Nah, nanti kalau sudah kita pastikan
bahwa murid juga bisa mendengarkan audionya di sini. Sebentar, saya sudah ada satu contoh yang sudah bisa didengarkan. Oke, nah ini contohnya saja. Nah, audionya ini nanti bisa langsung dimasukkan. Jadi setelah membuat, ibu-ibu dan bapak-bapak tinggal select file saja untuk audio. Jadi masuk ke sini, nanti ada di sini ada klik play, anak-anak bisa langsung mendengarkan. Sambil mendengarkan, mereka harus mengisi, nah seperti ini. Ini seperti fill in the blank ya, Bu Vika ya. Yes, ya betul. Nah, jika memang nggak kedengaran mereka bisa diulang-ulang lagi seperti itu. Karena untuk tes mendengarkan dengan bantuan kata di sini dan instruksi memang harus jelas kalau untuk kelas K karena memang mereka kan per halaman, jadi mereka mandiri, kerja mandiri hanya berdasarkan instruksi yang sudah disediakan oleh Bapak dan Ibu. Seperti itu. Nah, setelah selesai sudah dites, kita siap untuk membagikannya kepada kelas, tinggal klik saja kelasnya, nanti ibu-ibu dan bapak-bapak tinggal copy saja link ini, copy link, baru link yang ini yang akan kita bagikan kepada murid-murid. Dari situ ibu-ibu dan bapak-bapak bisa set time-nya. Nah, langsung nanti bisa dilihat di sini apakah anak-anak sudah masuk, namanya akan kelihatan. Seperti biasa, nama harus real name. Biasanya harus diingatkan selalu seperti itu. Karena anak-anak suka namanya aneh-aneh, tapi untuk tes harus diingatkan kembali, harus nama asli seperti itu. Ya, itu saja mungkin. Nah, sekarang kita breakout room, supaya nanti saya bisa ke room dan beda room, bisa saling diskusi, untuk mencoba membuat setidaknya 3 slide mungkin ya, 3 slide atau 2 slide juga tidak apa-apa, atau bahkan 1 pun tidak apa-apa. Jadi ibu bapak desain tugas sesederhana mungkin yang ibu bapak bisa, seperti saya tadi saja berlatih bersama ini. Jadi kita bisa saling role play gitu. Nanti kita jadi murid, kita jadi guru. Gitu. Nanti ibu dan bapak silahkan share linknya supaya kita juga bisa mengerjakan tugas dari bapak ibu. Silahkan bapak-bapak, ibu-ibu, saya beri waktu mungkin untuk yang ini karena lama. 20 menit ya Ibu Dayang bisa ya? Ya, boleh 10 bisa, sampai 15 menit ya. Ya, tidak 10 bisa sampai lama-lama. 15 menit. 10 Ya, atau 10 menit. 15 menit. Oke. 10 menit ya. Oke, silakan Bapak-bapak Ya, dan silakan Ibu-ibu. Bapak Ibu untuk memasuki breakout room-nya masing-masing. Mbak Eka, dipersilakan. Oh, sebentar saya kirim dulu ininya account-nya yang ke plastiknya. Silakan. Ya, Silakan. Itu untuk membuat plastik baru, memakai Gmail saja. Ini sudah bisa ya, Bu ya? Sudah. Baik, sebentar. Halo semua. Ya, Bu Kapri, keren banget. Saya mau belajar juga ini. Saya belajar dari tadi ini, saya sambil tangan 2 ini. Sambil memoderatori, sambil juga untuk ikut dalam pelajaran klasik. Mantap. Ini yang Bu Eka, Bu Dwi di mana ini tempatnya? ya Bu sebentar, Eka Bu. di sini. Ada di Udah. Oh, udah Oke. ya. Jadi kita di tempat mana? Kita bebas kan? Ibu bisa masuk sendiri atau Bisa, Oh, bisa Ibu ya? bisa masuk sendiri. Ya, baik. Bu Dayang bisa masuk sendiri, kita jalan-jalan yuk. Boleh, bisa. Oke, siap. Oke, thank you. Oke, makasih Mbak Eka, Bu Siap, Kapri. Ibu.
Pak Bayu udah selesai belum? Pak Hartono, Bu Mila? Kelihatan Bu fotonya. Fotonya apa? Kelihatan fotonya. Kelihatannya fotonya Bu Dwi, I see. Boleh mungkin ada yang bisa share screen. Jadi untuk saat ini peserta yang aktif, jadi siapa yang sudah bisa mengaktifasi assignment-nya, assessment-nya boleh. Tadi saya sudah dapat dari Buni Luh Gede ya. Terima kasih banyak sudah men-share link-nya. Saya juga bisa lihat sudah mengupload. Itu tes yang sudah siap ya. Nah, seperti itu. Jadi Buni Luh itu sudah siap dengan PDF, jadi tinggal mengupload saja. Dan tinggal menentukan kepada murid yang mana atau kelas yang mana untuk mengerjakan assessment tersebut. Ya, ini ada Bu Sari Puspita. Ya. Saya udah bikin cara share link-nya gimana ya, Bu? Oh, sebentar. Boleh langsung saja. Mungkin share screen bisa? Silahkan Bu Sari. Oh ya. Ya. Baru satu slide. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Bu, ini di room 1 ada beberapa yang masih di room, mau di close semua Ya, roomnya di close atau? saja semua. Saja, ya. Baik. Silakan share screen saja Bu Sari. Nah, ya. Setelah sudah selesai, tinggal kembali ada tanda panah yang di atas tools. Ini Ada edit assign. Nah, itu kembali. Nah, di sini ada assign, Bu. Di samping edit. Nah, di situ assign. Kemudian assign a roster. Assign a roster itu kita seperti bikin kelas baru untuk tugas ini. Nah, seperti itu. Create a new roster. Kemudian namanya mungkin boleh nama kelas atau boleh nama subjeknya apa. Itu tergantung kebutuhan Bapak-bapak dan Ibu-ibu. misalnya lembar kerja gitu ya. Bisa ya, boleh. Gini ya. Ya. Gini. Ya, kemudian oke. Nah, nanti langsung ada tampilan di sini. Ibu boleh mengatur dulu apa mau dinilai, jadi grades-nya di-on-kan. Nah, seperti itu. Apakah anak-anak mau minta tolong bisa, berarti di-on-kan helpers-nya. Nanti mereka bisa raise hand ya, ibu-ibu, bapak-bapak, ketika helpers-nya di-on-kan. Anak-anak misalnya macet di satu halaman. Mereka bisa angkat tangan dan minta tolong kepada kita, nanti kita bisa lihat di layar siapa yang membutuhkan pertolongan, seperti itu. Oh. Ya. Kalau ini hide? Hide itu biasanya dokumennya disembunyikan, jadi tidak diperlihatkan ke semua anak-anak. Biasanya seperti itu satu dokumen yang original juga. Jadi mereka hanya bisa melihat kertas kerja mereka saja. Gitu. Karena ini bisa kerja kelompok juga sebetulnya kelas KIK itu. Tidak hanya buat assessment. Ya. Oh iya. Oke, terus udah gitu nih apa lagi nih? Lognya itu untuk time, untuk waktu. Jadi kalau waktunya ditentukan, setelah waktunya habis, anak-anak tidak bisa kembali ke dokumen ini untuk mengedit seperti itu. Oh, yang tadi Ibu itu ya? Nah, ini baru diklik class code-nya, diklik. Ini ya? Ya. Kemudian copy link, boleh dibagikan ke chat. Nah, nanti kita coba jadi muridnya Ibu Sari. Oh ya udah, aku stop share ya berarti ya. Ya. Bisa dibagikan di chat dan ibu-ibu, bapak-bapak boleh mencoba tugas dari Ibu Sari untuk bisa jadi murid. Jadi Ibu Sari bisa melihat apakah sudah ada yang masuk. Ya, keren banget ya semua peserta workshop online kita pada siang hari ini, benar-benar semangat ya Bu Vika ya, Bu Kapri. Iya, Alhamdulillah ya, semoga semuanya bisa menggunakannya nanti di. Termasuk saya juga nih Bu Vika, nih sambil ngeliatin layar, sambil tangan juga bekerja. Bu Kapri juga saya lihat seperti itu. Bu Nisa dari tadi kotak-katik. Itu tandanya memang
kita ini sudah bekerja dengan dua gaya yang tadi saya bilang, gaya curiosity dengan gaya capacity. Tapi menurut saya dua kata itu akan menjadi viral manakala itu digunakan dalam pembelajaran. Apalagi anak-anak sekarang ini butuh bahasa-bahasa yang viral, Bu. Jadi bahasa-bahasa ini juga mungkin juga akan mendekatkan kita lebih dekat dengan anak-anak, karena memang mereka itu perlu bahasa-bahasa yang lebih bagaimana ya, menantang dan lebih sesuai dengan dunianya. Oke ya, Bu Vika, sebenarnya banyak sekali nih Bapak Ibu guru peserta online workshop kita yang ingin maju dan menampilkan hasil kerja mereka, namun kita juga dibatasi dengan waktu nih. Jadi kita harus menjawab beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu peserta workshop online pada siang hari ini yang sudah ada di chat box, dan pastinya mereka juga ingin berbincang-bincang dengan Bu Nisa dan juga Bu Vika seputar apa sih materi yang sudah disampaikan tadi. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ingin bertanya secara langsung, boleh deh langsung nyalakan mic-nya. Bukan mic-nya ya, di-unmute saja. Di-unmute aja speakernya dan langsung berbicara boleh dengan cara mengenalkan nama terlebih dahulu dan asal institusi. Atau juga bisa langsung di chat box yang sedari tadi saya lihat ini list of questions-nya banyak sekali dan nanti juga akan dijawab oleh Bu Vika dan Bu Nisa. Oke, silahkan Bapak Ibu. Bisa juga ditekan tombol resennya. Saya sambil nanya boleh enggak? Oh boleh Bu Kapri, ternyata penanya pertama. Oke, silakan Bu Kapri. Ini kalau saya jadi murid saya udah lulus nih kayaknya. Kalau jadi murid udah lulus. Nih kalau jadi guru, ini tadi saya coba-coba ya. Mungkin saya ini sempat tidak fokus kayaknya waktu mendengarkan mungkin ya. Jadi ini kayaknya kok ada yang lupa gitu loh ya. Nah, jadi kan waktu kita buat itu yang diklik itu apa ya untuk membuat hurufnya itu jadi kan ini ada slide kosong. Terus kita pakai edit add toolbars-nya itu apa ya? Kalau text box, nulis gimana? Text box untuk membuat tulisan atau untuk add text box, I see. Terus kalau nanti nambahin gambar itu add image, ada di situ. Image. Oh, oke. Terus kalau ini kayak hari ini nih ada warnai gambar, itu berarti memang bisa diwarnai ya? Bisa, karena di situ ada paint tools-nya. Ada drawing, ada pen mode. Nah, itu bisa diwarnai, Bu, menggunakan pen itu. Ada highlighter juga. Oh, I see. Oh, oke. Nice. Oke. Terima kasih. Keren kan Bu Kapri, pokoknya explore the journey. jadi untuk pertanyaan ini ada tadi saya baca Bu Dayang, katanya bisa untuk anak TK tidak? Bisa sekali karena anak TK kan hanya mewarnai, memindahkan gambar, itu bisa. Drag and drop juga bisa. Itu. Jadi memang Classkick ini saya juga belum banyak explore-nya, tapi dari mulai aplikasi-aplikasi dan tools-tools ikonnya itu udah lumayan sudah bisa saya pakai juga. Tapi karena memang untuk yang SMP SMA lebih banyak ke teks, saya belum bisa itu. Tapi untungnya kalau untuk mewarnai bisa mewarnai, kemudian memindahkan gambar seperti itu, atau silang, atau hanya untuk coret-coret juga bisa. Untuk TK bisa ya. Kemudian pertanyaannya ya, Bu Vika, ini juga ada pertanyaan dari Bu Jazilah ya, apa sih bedanya Classis dengan Classroom? Klasik maksudnya ya? Classkick. Ya, Classkick. Ya. Kalau Classroom itu kan memang dikhususkan anak-anak seperti untuk memudahkan Bu Guru juga dan Bapak Guru supaya anak-anak yang sudah mengumpulkan tugas itu bisa terdata di situ, bahkan ada remindernya. Kalau Classkick itu bisa seperti ini, walaupun ibu-ibu dan bapak-bapak tidak ikut di Google Classroom saya, tapi masih bisa akses assessment yang saya gunakan gitu. Jadi memang Classkick ini lebih open istilahnya, jadi tidak usah buka account atau ikut anggota dulu. Jadi
siapa saja siswanya bisa. Malah untuk yang ibu-ibu, bapak-bapak mengajar private dengan murid-murid yang beda di luar kota misalnya, bisa pakai Classkick gitu. Tidak usah harus join Google Classroom seperti itu. Itu bedanya sebenarnya. Ya, mantap ya. Mudah-mudahan Bu Jazila ini sudah paham ya yang dimaksudkan oleh Bu Vika. Tapi saya kira sudah paham sekali karena tadi sudah langsung berproses ya, dan kita juga belajar secara langsung. Nah, kemudian juga ada pertanyaan dari Bu Dwi Arianti, untuk praktikum virtual bisa atau tidak, Bu? Pasti bisa ya. Silakan Bu Vika. Praktikumnya maksudnya praktek gitu ya? Jadi Ya, kayak mungkin, laboratorium. oke. Kalau untuk praktek sih sebenarnya untuk Classkick ini bukan apa ya istilahnya, masih belum bisa yang apa animasi gitu kayaknya. Jadi kalau untuk Classkick ini belum bisa praktikum sih sejauh ini yang saya tahu kayaknya belum bisa gitu. Tapi mudah-mudahan kalau nanti lebih banyak explore mungkin ada penemuan baru. Iya, karena Jadi teknologi ya kalau digital itu akan terus berkembang ya, Bu Vika ya. ya mudah-mudahan Iya. karena untuk grafik apalagi apa pembuatan pie chart atau apa misalnya ya penelitian kayaknya Classkick belum bisa, hanya kalau pengisian data secara manual mungkin bisa. Terus Bu, ini ada pertanyaan dari Mila Desti, apakah harus berlangganan Classkick terlebih dahulu, Bu? Tidak usah berlangganan, Bu. Langsung saja bikin account, Ibu sudah bisa bikin tes otomatis. Oke. Jadi sangat mudah ya. Mudah sekali. Ini ada lagi dari Bu Nilu, kalau file PDF-nya ada 3 halaman, berarti setiap halaman itu perlu slide yang berbeda ya, Bu? Jadi akan ada 3 slide seperti itu? Betul, iya. Jadi kalau misalnya Ibu punya tesnya 4 halaman, 5 halaman, berarti ada 5 slide seperti itu. Oke. Bu, ini tadi Bu Vika sudah menjawab ya pertanyaan, untuk yang memakai HP bisa dicoba klik icon text box-nya. Gini ya? Maaf. Ya. Oke. Coba diklik. Kalau HP saya kebetulan pernah pakai Classkick menggunakan HP juga. Hanya memang harus diberitahu kepada anak-anak karena itu loadingnya lumayan lama. Karena Classkick kan aplikasi yang sangat besar, mungkin bandwidth-nya, jadi harus sabar anak-anak. Karena kadang kok Bu nggak keluar-keluar. Nah itu memang harus sabar dulu karena memang lumayan ini Classkick ini. Kalau laptop sih lebih cepat. Bu Vika nggak usah khawatir, Classkick kan asik. Asik gitu ya. Oke. Ya, Classkick itu artinya kita tidak usah ada di kelas, masih bisa mengikuti ujian gitu maksudnya, Bu. Iya. Biarpun nggak ada di kelas, tapi tetap asik ikut ujiannya. Oke, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang berada di Zoom online ini juga bisa bertanya secara langsung ya kepada Bu Vika dan juga Bu Nisa seputar materi yang sudah disampaikan tadi. Silakan tekan tombol raise hand-nya dan unmute speaker-nya. Pak Arifin mungkin, Pak Desus, Bu Rifa, Bu Dwi, Bu Wiwin, silakan. Ini Pak Desus bilang, saya tunggu stikernya Bu Sari. Pak D, ayo Pak D. Kan saya kan jadi muridnya Bu Sari tadi, udah ngerjain soal tuh. Iya, itu gimana cara kasih stikernya ya? Dari tadi kotak-katik nggak bisa ini ke add ke itu. Bisa, oh ya. Kalau stiker itu, sebentar. Harusnya sudah langsung, sebentar saya ke dokumen muridnya dulu. Kebetulan ini ada satu. Nah, tadi saya sudah mau memberi stiker. Namun memang di sini itu takutnya dia ada yang berbayar, Bu Sari. Tapi kita coba aja. Nah, contohnya ini boleh saya screen mungkin. Sebentar. Nah, ini contohnya kalau mau memberi stiker itu, misalnya ini muridnya tadi kembali ke latihan bersama, tapi ini saya sekarang ada di halaman ini. Nah, ini stikernya seperti ini. Ini misalnya ada komentar, misalnya ibu, bapak-bapak ingin komentar, coba kalian mulai lagi, misalnya baca lagi pertanyaannya dan minimal jawabannya 3. Nah, stiker ini saya dapatkan dari sini, bapak-bapak, ibu-ibu. Tadi itu saya memang belum pernah memberikan stiker, jadi baru hari ini aja saya tadi fiddling bisa kasih stiker karena
Untuk stiker itu memang karena muridnya banyak, jadi saya biasanya feedbacknya langsung. Nah ini di stiker ini bisa, atau ini. Ini kan ada tanda bintang, langsung mau di halaman yang mana yang Ibu Bapak mau berikan stiker. Misalnya di sini, nah dia langsung ada, langsung muncul di sana. Kemudian ingin diklik lagi, di cross saja di sini, di close, kemudian dicek lagi. Nah ini ada. Stikernya ini, use evidence to support your claim. Misalnya untuk membuktikan bahwa dia mengerjakannya mengerti, bisa dikasih penjelasannya di sini. Biasanya stikernya harusnya bisa di ini ya, ibu-ibu, bapak-bapak, dimodifikasi misalnya good job atau apa, sesuatu yang mendorong murid untuk mengerjakan lebih baik lagi. Nah kalau di sini sepertinya belum ada yang bisa diedit stikernya. Jadi yang ada di sini saja. Seperti itu. Nah ini kalau sudah ada tanda bintang, langsung diklik di halaman di mana yang ibu bapak mau beri stiker. Di sini apa di sini, nanti dia langsung otomatis. Nah seperti itu, langsung otomatis ada stikernya. Seperti itu Bu Sari. Mbak Vika tanya, jadi kalau untuk guru kita nggak bisa semua anak tuh nggak bisa diperlihatkan ya nilainya? Tidak bisa. Jadi anak itu hanya bisa melihat pekerjaannya sendiri saja karena kita hide juga. Kecuali kalau mau kerja kelompok, Kapri mungkin bisa. Ya. Oh, Oke. Jadi kalau misalnya kita mau membandingkan nilai anak-anak pasti nggak bisa ya? Nggak bisa, tidak bisa. Oke. Katanya Farel, ojo dibanding-banding ke. Yeah. Nanti viral ya kalau dibanding nanti ya, dibanding-banding ke. Oke. Itu kalau kata Bu Dwi itu satu-satunya lagu matematika perbandingan. Perbandingan ya. Boleh nanti dilihat nanti di Pak Arifin apakah terlihat stiker yang saya berikan di halaman kedua. Boleh Pak Arifin dicek saja di apa namanya di halaman Pak Arifin. Apakah dapat stiker dari Bu Guru Vika? Ya, Bu Vika sambil kita ngobrol, ini ada lagi pertanyaan dari Pak Hartono. Semisal saya membuat 3 slides. Slide 1 untuk stimulus saja. Kemudian slide 2 ini tidak ada poin ya. Jadi slide 1 untuk stimulus saja atau pengantar tapi tidak ada poin. Slide 2 dan 3 baru pertanyaan atau soal mungkin. Terus ada poin penilaian. Apakah slide 1 yang tidak ada poin memengaruhi total poin akhir? Terima kasih. Oh, tidak akan, karena poinnya kan Bapak Ibu bisa atur tadi di sini. Sebentar saya share lagi ya, hanya untuk supaya lebih lebih jelas lagi. Ya, jadi kalau ketika Bapak Ibu belum men-share kodenya, kembali ke edit di sini. Nah, Ibu-ibu dan Bapak-bapak, misalnya untuk slide 1 tidak mau memberikan poin, tinggal di-nolkan saja. Jadi tidak akan mempengaruhi nilai yang lain. Seperti itu. Jadi 0 saja, karena ini hanya untuk dibaca misalnya. Jadi poinnya 0, yang lainnya boleh Ibu Bapak tentukan. Ya, sangat mudah sekali ya. Pokoknya masih ingin terus belajar loh sama Bu Vika dan Bu Nisa ini. Apapun yang terkait dengan Classcake for assessing the students assignment, ini bisa kita gunakan ya. Sebenarnya memang banyak sekali aplikasi-aplikasi digital yang perlu kita gunakan dan Classcake adalah salah satunya. Bu Vika, nanti kalau teman-teman ingin bertanya lagi lebih detail tentang Classcake ini, bolehkah Bu Vika memberikan nomor handphonenya di chat box? Boleh, silakan. Dan saya juga akan membagikan ini slide-nya hanya untuk mengingatkan saja dari mulai Classcake apa, dan ini ada videonya yang lebih jelas lagi. Bisa dilihat lagi, nanti akan saya share juga. Bentar, saya share di chat saja, jadi bisa dilihat langsung video tutorialnya. Mungkin mantap sekali. Ya, terima kasih Bu Dayang, tapi sebelumnya ini dan Bu Kapri, maaf sekali kalau saya masih gagap gitu menjelaskannya, karena ini juga saya berbagi saja bahwa ini aplikasinya tuh sangat membantu saya, terutama dengan kelas yang banyak gitu. Ya, benar. Ya, jadi itu saja. Ya, oke. Kita beri aplaus meriah dulu untuk Bu Vika. Yeay. Bisa juga ditekan tombol
Give a big round of applause yang ada di layar Bapak dan Ibu semua ya. Seperti saya akan memberikan big round of applause. Oke, Bapak Ibu tadi kita sudah melewati sesi tanya jawab juga ya dengan Bu Vika dan Bu Nisa. Ini nanti tanya jawabnya juga bisa langsung japri nih kayaknya ke Bu Nisa ya, Bu Nisa ya. Teman-teman atau Bapak Ibu guru yang belum sempat tadi bertanya, bisa nanti japri ke Bu Nisa, juga akan diberikan nomor HP Bu Nisa dan Bu Vika. Nah, Bu Kapri masih ada yang perlu disampaikan? Cukup ya. Oke, Bu Vika dan Bu Nisa mungkin bisa memberikan closing statement untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Silakan. Bu Nisa dulu. Oke, jadi Bapak Ibu hari ini kita mempelajari lagi satu media, satu alat untuk membantu kita di dalam kelas. Seperti saya tadi sebutkan di awal, ketika saya sebutkan di akhir bahwa di setiap proses pembelajaran kita, sebelum kita mengajar, saat kita membuat lesson plan, saat kita mengajar, hampir bisa dibilang bahwa hampir sekitar 75%, hampir bahkan 90% proses kita ketika kita mengajar itu assessing ya. Assessing. Dan selesai kita mengajar, kita juga melakukan assessment lagi. Dan semuanya berputar dan apa sih tujuannya? Capek amat ya jadi guru, ya itulah salah satu tugasnya jadi pendidik, yaitu kita harus mengakses. Tujuannya agar pekerjaan kita maksimal, apa yang kita lakukan tidak sia-sia. Murid kita yang mungkin saat kita ajarin akan nanti pulang ditanya lupa gitu ya, tapi mungkin akan nyerap, suatu saat akan think, oh iya waktu itu ya diajarin begini, caranya pakai class kick. Oh begini, so probably nggak akan terlihat hasilnya saat itu, tapi mungkin suatu saat. Dan media digital tool ini memang bukan tujuan, tapi alat pembantu yang membuat ketika kita mengakses, anak-anak tuh nggak ngerasa di-assess, anak-anak nggak ngerasa terancam gitu ya. It's fun, oh it's happy, oh nggak apa-apa kalau aku misalnya ini belum bisa 100% betul. So seperti itu, dan jadi Bapak dan Ibu rangkulah semua apa yang ada di sekitar kita, digital tool, semua media, semua strategis, dan kita pilih mana yang cocok untuk cara kita, cara murid kita, demikian. Semangat Bapak dan Ibu ya. Ya keren, luar biasa Bu Nisa. Oh ya, terima kasih juga untuk IC, PSSDM, Bu Kapri, KKI, dan ibu-ibu dan semua, dan ibu, oh saya lupa bapak-bapak juga, ibu-ibu dan bapak-bapak guru semua, Ibu Dayang, Bu Vika, ilmunya hari ini thank you Ibu ya, Bu Vika dapat ilmu baru nih. Benar, luar biasa. Oke, kita lanjut ke Bu Vika. Sebelum kita umumkan nih siapa ya yang jadi pemenangnya, juara yang dapat buku dari PSSDM ya sebagai merchandise. Silakan Bu Vika. Ya, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat senang sekali bisa berbagi, juga bisa saling menemukan hal-hal baru bersama ibu-ibu dan bapak-bapak. Semoga kedepannya kita lebih sering lagi bertemu ya, lebih sering lagi belajar. Terima kasih banyak kepada Bu Kapri juga, Bu Dayang, dan Bu Nisa. Saya sangat senang sekali. Mudah-mudahan kesempatan seperti ini tidak hanya sekali dua kali, tapi akan terus ya Bu Kapri berkembang dan berkembang. Oke, keren. Beri lagi aplaus meriah untuk Ibu Vika atas kelas cake-nya yang super asik. Ya, oke Bapak Ibu semua, untuk menambah berkah pertemuan kita pada siang menjelang sore pada hari ini, mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita foto bersama? Ya, kita foto bersama dulu sebelum saya umumkan dulu ya Bu Kapri. Ya, siapakah sang juara untuk mendapatkan buku dari IC, PSSDM, dan pastinya kelas kreatif. Deng deng deng, abrakadabra. Ini saya lihat ya dari chat box-nya saja siapa yang bertanya terlebih dahulu, dan saya lihat dari jamnya ketika dia bertanya. Dan pemenangnya adalah Ibu Jazila SAG. Oke, Bu Jazila SAG berhak untuk mendapatkan merchandise dari IC, PSSDM, dan juga pastinya kelas kreatif. Silakan menghubungi Bu Eka nanti ya. Bu Eka tolong nanti dijapri-japri ya Ibu Jazilanya. Silakan. Oke, waktunya sesi foto bersama. Oke, Bu Kapri. Bu Jazila ini mana nih fotonya nih? Kita nggak lihat. Jazila mana? Bu Jazila.
Mungkin sudah live ya? Kalau Atau gimana Bu fotonya Eka? kalau fotonya tidak ada, nggak ada Oh orangnya, iya, Di mungkin sini siap. masih ada Bu, cuma Mhm. belum aktif, masih di mute. Mohon maaf Ibu nggak Oh, bisa nih. on Oh kamera iya. ini. Oh oke, Oh, ternyata oke, Ada dari Bu Jazila Jogja ada. ya, silakan. Iya. Ya, oke Bu Jazila ternyata ada. Oke, dan selamat untuk Bu Jazila sudah mendapatkan Terima merchandise kasih. dari PSSDM, ISEI dan kelas inisiatif ya. Nanti silakan menghubungi Bu Eka ya. Teknisnya nanti gimana? Nanti silakan kita boleh berbincang setelah ini. Oke, Bu Kapri silakan untuk kita berfoto bersama Bu Eka. Ya, Ya, baik. silakan. Bapak Ibu silakan nyalakan Ada 2 videonya. halaman, Bapak Maaf Ibu. Bu Dayang, sebentar. Mhm. Maaf, satu lagi saja bagi yang sudah membuat dan ingin membagikan linknya, boleh silahkan di chat saja, nanti saya simpan. Terima kasih. Ya, siap, mantap. Oke, masih ada ternyata ya yang ingin terus menunjukkan hasil karyanya. Keren. Ya, silakan kita Ya, baik. buka videonya semua untuk berfoto bersama sebagai tanda bahwa kita sudah belajar dan terus menjadi pembelajar sepanjang hayat. Ya, Oke. saya akan foto dari halaman pertama dulu ya Bapak Ibu, sebentar. Siap, Bu Eka. 1, 2, 3. 3. Tahan dulu, 1 halaman lagi. 1, Sarangeo. 2, 3. Ya, sudah, silahkan Bu Dayang. Ya, oke. Terima kasih Bu Eka ya sudah membantu kami semua untuk memfasilitasi kami dalam melaksanakan workshop online pada siang hari ini, dan mudah-mudahan semua ilmu yang diberikan oleh kedua narasumber dan pastinya Bu Kapri yang senantiasa memotivasi dan menginspirasi memberikan kita jalan untuk senantiasa update ilmu, update hati, dan juga update dalam hal pembelajaran. Saya Dayang Suryani mengucapkan terima kasih atas semua kehadiran Bapak dan Ibu semua. Sampai jumpa dan tetap semangat untuk belajar dan berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Dayang, Bu Fika, Sama-sama. Bu Nisa, teman-teman. kasih. Terima kasih Terima semua. kasih, Bu Dayang, Bu Fika, Bu Kapri, Bu Kapri. Ya, sip. Pak Elas Deli. Oke. Ya, bye-bye.